Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New York menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo pun sempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat dua anak diaspora, Hatta Sanuf Kurniawan dan Adriana Marga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Sebelumnya pemirsa, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Bandara Internasional Kansai, Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh former Assistant CH Cabinet Secretary Jepang, Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yayushi Misawa, dan sejumlah pejabat duta besar Indonesia di Jepang. Presiden Prabowo akan tiba di Bandara International John F. Kennedy, New York, sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, pemirsa, ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta dalam gelaran TNI Fair 2025. Acara ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan pameran alutsista terbaru hingga berbagai kegiatan publik. Di lapangan Silang Monas, warga tampak antusias melihat langsung alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI dari 3 matra. Rangkaian acara TNI Fair tersaji bagi warga, mulai dari pameran alutsista dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta pesta rakyat. Masyarakat yang hadir memanfaatkan momen ini untuk mencoba menaiki alutsista TNI atau hanya sekedar bersuah foto. Selain itu, pesta rakyat TNI Fair juga menyuguhkan pembagian sembako dan makanan gratis bagi para pengunjung. Dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta yang memang masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur, kawasan yang luas dan bersih, serta banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan, menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan masih dalam nuansa libur akhir pekan ini, pemirsa, masyarakat Jakarta dan sekitar nampaknya memanfaatkan momen libur dengan bermain dan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol ini. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak, biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih, serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Kami informasikan kembali kepada seluruh pengunjung di Ancol Taman Impian.
Ya, langsung saya ajak Anda untuk mengetahui suasana selengkapnya. Ada rekan kami, Syahreza Zanski di Monas dan Amrina Rida di kawasan Pantai Indah Kapuk, serta Indra Setiabudi di Ancol. Kita sapa dulu, kita ke Syahreza terlebih dahulu di Monas. Syahreza, bagaimana TNI Fair sore ini? Silakan. Ya baik, Juno dan juga pemirsa, selamat sore. TNI Fair 2025 berlangsung begitu meriah dan juga menakjubkan ya. Ada 3 matra yang memamerkan beragam alutsista mereka dan juga apa saja fasilitas yang ada di Silang Monas. Dan saya ada di museum di mini museum TNI Angkatan Laut ini memamerkan beragam atribut dan juga alutsista mini ya tentunya. Seperti tadi kami bermain ke beberapa booth Kopaska, tadi ada yang namanya senjata bawah air, lalu ada senjata rumduk atau yang biasa dikenal sniper, dan juga alat selam close hingga senjata Gatling begitu. Ini milik Kopaska dan tentunya ini menarik, tadi banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke beragam booth, dan ini spesial hari ini karena ada Kepala Staf Angkatan Laut tentunya Muhammad Ali yang datang ke berbagai titik yang ada booth yang ada di tempat ini begitu. Dan seperti diketahui Juno, ini adalah hari terakhir digelarnya TNI Fair 2025 dan tentunya menarik untuk melihat apa saja yang ada, fasilitas yang ada di sini ya. Dan ini ramai sekali, masyarakat banyak yang mendekat ke berbagai pameran yang ada di tempat matra TNI Angkatan Laut, di mana tadi kami melihat ada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali berkunjung ke berbagai titik dan menyapa masyarakat tentunya. Dan untuk diketahui juga Juno dan juga pemirsa, tidak hanya soal pameran alutsista, ada beragam fasilitas seperti pameran komunitas dan klub dan juga bakti kesehatan. Dan kami masih menunggu Juno seperti apa kemeriahan, namun bisa dipastikan ini masih begitu ramai di hari terakhir TNI Fair 2025. Kembali ke Anda Juno. Baik, jadi ini hari terakhir, masyarakat masih bisa sampai nanti malam ya. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Ada Amrina Rida di sana. Amrina, bagaimana kawasan PIK sore ini? Silakan. 3, 2, 1. Iya, Juno dan juga pemirsa, benar sekali kalau tadi di area Monumen Nasional ataupun juga Monas tadi ramai. Di PIK 2 ini nampaknya memang belum begitu ramai, namun sudah mulai ada masyarakat yang berdatangan untuk berlibur ataupun juga menghabiskan akhir pekan di area. Sekarang kami berada di Batavia PIK 2. Nah, sekarang ini ada di titik jembatan Kota Intan yang merupakan salah satu ikon dari Batavia PIK 2. Nanti akan ada pertunjukan musikal Air Mancur, namun memang baru akan dimulai pada pukul 18.45. Nah, kita akan mencoba untuk berbincang dulu. Ini saya lihat ada kakak-kakak yang lagi menikmati suasana senja di sini. Kita akan coba bertanya apa yang akan mereka lakukan di sini. Selamat sore, halo kakak-kakak. Oke, boleh minta waktunya sebentar. Boleh tahu namanya siapa, Kak? Ana. Oke, Kak Ana. Kalau boleh tahu dari mana, Kak? Kalau boleh tahu? Dari Magetan, Jawa Timur. Oke, dari Magetan, Jawa Timur. Kesini sama siapa? Sendirian atau sama saudara nih? Oh, sama anaknya. Kak Ana, kalau boleh tahu ini kenapa jauh-jauh dari Magetan, Jawa Timur ke sini? Mungkin bisa ceritain apa yang menarik sih di sini gitu? Katanya banyak orang sih PIK bagus. Tempatnya banyak tempat hiburannya juga, tempatnya juga asri, dan aku lihat memang bener kayak kita ke luar negeri tapi di Indonesia lihat di PIK gitu loh. Nah, ini kan kita lagi di jembatan Kota Intan ini, udah jalan-jalan lihat jembatannya gimana sih? Apakah adem atau gimana gitu kesannya? Bagus, kokoh, megah, mewah. Kayak serasa kita di luar negeri padahal di Indonesia. Kak Ana, ini kan nanti sebenarnya nanti malam ada water fountain show Air Mancur. Apakah emang mau nonton juga atau nanti mau pindah tempat kemana lagi nih kalau boleh tahu? Boleh, nanti nonton sekalian. Ya, kapan lagi nih bisa lihat Air Mancur? Biasanya kan ada di luar negeri nih. Ini di PIK udah ada. Nanti terima kasih. Terima kasih
kasih Kak Ana atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya Juno dan juga pemirsa, tadi kita dengar bahwa ada yang jauh-jauh dari Jawa Timur untuk berlibur ke area PIK 2 karena memang di sini ada lumayan banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk tempat bersuah foto, untuk mengabadikan momen, dan juga ini di jembatannya pun juga anginnya sangat sepoi-sepoi sekali. Ini kita bisa melihat di belakang kami sudah mulai berdatangan dari masyarakat yang nantinya tentunya mereka juga akan menyaksikan salah satu pertunjukan air mancur musikal yakni Water Fountain Show yang akan dimulai pada pukul 18.45 dan juga pada pukul 20.15. Jadi mungkin nanti untuk Juno habis siaran kalau misalnya punya waktu bisa langsung ke Batavia PIK 2 untuk ikut sama kami menyaksikan Water Fountain Show. Kembali ke Anda Juno. Oke, pilihannya selain Monas ada PIK 2. Nah sekarang saya coba lihat bagaimana kalau di Ancol. Kira-kira apa yang ditawarkan di Ancol, Indra Setiabudi, silakan. Baik Juno dan juga pemirsa, tidak kalah pasti dengan PIK maupun juga Monas Juno. Di pantai Ancol ini, di tempatnya di Lagut, pas saya melaporkan ini ramai sekali oleh para pengunjung di momen weekend pada pekan kali ini. Dan memang mengingat esok hari ini masyarakat sudah melakukan kegiatan aktivitas bekerja dan juga sebagainya. Nah untuk sebelum melakukan kegiatan bekerja, mereka menghabiskan waktu untuk berkunjung ke tempat wisata terdekat salah satunya di Ancol, Jakarta Utara. Anda bisa saksikan Juno dan juga pemirsa bahwa di sini banyak sekali bisa dinikmati ataupun dirasakan bagi para pengunjung selama berada di Pantai Lagun Ancol. Anda bisa menikmati main pantai di sore hari, Juno, bermain pasir, maupun juga di sini juga bersuah foto, maupun juga berenang, dan juga ada yang bermain layang-layang ini seperti ini. Adik-adik ini main berlayang-layang dan seru sekali memang keseruan adik-adik. Karena memang untuk tren cuaca Juno di sini tuh sangat kondusif sekali. Sempat tadi pada siang hari ini panas sekali, tapi tidak menyurutkan masyarakat untuk berwisata di Pantai Ancol Lagun. Dikarenakan memang harga yang murah dan lokasinya mudah diakses Juno, menjadikan Ancol menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitar Jakarta. Dan tidak hanya bermain, dan di sini juga masyarakat khususnya orang tua ini bisa gelar tikar, makan bersama keluarga tercinta, maupun juga jajan-jajan. Ada UMKM banyak sekali UMKM yang menjajahkan dagangannya. Di sini juga banyak sekali mainan-mainan yang didagangkan oleh pelaku UMKM untuk memanjakan bagi masyarakat yang berada selama di kawasan Ancol ini Juno. Dan Juno, kalau saya berpikir Anda lebih baik kesini setelah siaran Juno daripada ke PIK dan ataupun Monas. Demikian Juno, kembali ke Anda. Oke Indra, ini saya punya banyak pilihan, ya 3 pilihan. Pemirsa juga kalau mau TNI Fair ke Monas, di PIK 2 ada air mancur musikal, dan tadi Ancol untuk wisata air. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.